Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh hormat. Husein Mutahar. Seorang komponis besar, diplomat, sekaligus tokoh nasional yang jasanya begitu nyata bagi republik ini. Dari tangannya lahir lagu-lagu monumental seperti Hari Merdeka, Syukur, Dirgahayu Indonesia, hingga Himne Pramuka. Lagu-lagu yang hingga kini tetap kita nyanyikan dalam setiap upacara bendera, lagu yang membangkitkan rasa cinta tanah air setiap kali terdengar. Namun, di balik ketokohan itu, muncul satu narasi yang hingga kini menimbulkan perdebatan. Narasi yang mempertanyakan asal-usulnya. Benarkah Husein Mutahar adalah seorang Habib, keturunan Ba'alawi dari Hadramaut Yaman? Ataukah ia sebenarnya seorang putra pribumi Jawa, lahir dari keluarga bangsawan Demak? Mari kita telusuri dengan jernih. Fakta historis. Buku biografi tokoh-tokoh nasional Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1986 mencatat dengan jelas. Husein Mutahar lahir pada tanggal 5 Agustus 1916 di Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Aryo Mutahar dan ibunya bernama Raden Ajeng Siti Aminah. Keduanya masih memiliki garis keturunan dari bangsawan Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam tertua di Jawa. Sumber lain seperti Sejarah Nasional Indonesia karya Sartono Kartodirjo dan Ensiklopedi Tokoh Indonesia karya Ramadan KH juga menuliskan hal yang sama. Tidak ada satupun yang menyebut Mutahar sebagai Habib atau keturunan Ba'alawi. Artinya, dalam dokumen resmi dan sumber akademik, Mutahar jelas digambarkan sebagai putra Jawa Semarang, keturunan bangsawan lokal, bukan Habib. Namun, sejak tahun 2020-an, muncul narasi berbeda. Beberapa situs populer mulai menulis bahwa Husein Mutahar adalah Habib. Namanya bahkan disebut lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Klaim ini kemudian diperkuat oleh sebagian tokoh agama. Pada tahun 2025, Radar Semarang menurunkan artikel yang menyebut versi silsilah panjang. Konon dituturkan oleh Habib Naufaad bin Idrus Al-Mutahar dari Semarang. Di media sosial, nama Mutahar pun semakin sering dipanggil dengan sebutan Habib. Bahkan dalam sebuah kajian terbaru, Ustadz Adi Hidayat juga menyebut Mutahar sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi. Seakan-akan ada usaha untuk membingkai ulang identitas Mutahar, bukan hanya sebagai tokoh bangsa, tetapi juga sebagai keturunan Rasulullah. Namun disinilah letak persoalannya. Dalam tradisi Ba'alawi, garis keturunan tidak pernah samar. Nasab para Habib dijaga dengan sangat ketat. Terdokumentasi dalam kitab klasik, seperti Al-Syajarah Al-Alawiyah. Setiap marga besar tercatat, Al-Hadad, Al-Atos, Al-Saqaf, Al-Jufri, Al-Shihab, dan lain sebagainya. Akan tetapi nama Al-Mutahar tidak ditemukan dalam catatan klasik itu. Tidak ada arsip resmi Rabitah Alawiyah yang menyebutkan silsilah keluarga Mutahar. Dengan demikian, klaim yang beredar saat ini masih sebatas tradisi lisan. Tanpa dokumen primer, klaim tersebut sulit diterima dalam standar penelitian sejarah. Mari kita perbandingkan secara objektif. Versi pertama, biografi resmi. Mutahar adalah keturunan bangsawan Jawa, putra Semarang, cucu Demak. Fakta ini konsisten dalam dokumen akademik dan arsip negara sejak puluhan tahun lalu. Versi kedua, narasi Habib. Mutahar disebut sebagai keturunan Ba'alawi, namun tanpa dokumen tertulis, tanpa arsip, hanya berupa klaim yang muncul belakangan. Secara ilmiah, jelas versi pertama jauh lebih kuat. Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah penting bagi kita, apakah Mutahar Habib atau bukan? Disinilah letak esensinya. Husein Mutahar dihormati bukan karena garis keturunan. Beliau dihormati karena karya. Beliau adalah penyelamat bendera pusaka saat agresi militer Belanda. Beliau adalah penggagas Paskibraka yang hingga kini menjadi simbol pengibaran sang saka di setiap upacara 17 Agustus. Beliau adalah komponis yang melahirkan lagu-lagu perjuangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional kita. Kebesaran Mutahar lahir dari pengorbanan dan pengabdian nyata, bukan dari status darah. Maka, mari kita simpulkan. Narasi tentang Mutahar sebagai Habib boleh saja beredar, tetapi secara akademis belum memiliki dasar yang kokoh. Sementara itu, bukti sejarah justru menunjukkan dengan jelas
ia adalah putra Jawa Semarang, keturunan bangsawan Demak. Ironisnya, klaim nasab justru bisa mengaburkan makna perjuangan beliau. Seakan-akan kebesaran Mutahar berasal dari garis keturunan, padahal sejatinya berasal dari kerja nyata. Husein Mutahar adalah milik bangsa, bukan milik satu marga atau satu garis nasab. Ia adalah contoh nyata bahwa nasionalisme Indonesia dibangun bukan di atas darah, melainkan di atas pengabdian. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh hormat. Husein Mutahar. Seorang komponis besar, diplomat, sekaligus tokoh nasional yang jasanya begitu nyata bagi republik ini. Dari tangannya lahir lagu-lagu monumental seperti Hari Merdeka, Syukur, Dirgahayu Indonesia, hingga Himne Pramuka. Lagu-lagu yang hingga kini tetap kita nyanyikan dalam setiap upacara bendera, lagu yang membangkitkan rasa cinta tanah air setiap kali terdengar. Namun, di balik ketokohan itu, muncul satu narasi yang hingga kini menimbulkan perdebatan. Narasi yang mempertanyakan asal-usulnya. Benarkah Husein Mutahar adalah seorang Habib, keturunan Ba'alawi dari Hadramaut Yaman? Ataukah ia sebenarnya seorang putra pribumi Jawa, lahir dari keluarga bangsawan Demak? Mari kita telusuri dengan jernih. Fakta historis. Buku biografi tokoh-tokoh nasional Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1986 mencatat dengan jelas. Husein Mutahar lahir pada tanggal 5 Agustus 1916 di Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Aryo Mutahar dan ibunya bernama Raden Ajeng Siti Aminah. Keduanya masih memiliki garis keturunan dari bangsawan Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam tertua di Jawa. Sumber lain seperti Sejarah Nasional Indonesia karya Sartono Kartodirjo dan Ensiklopedi Tokoh Indonesia karya Ramadan KH juga menuliskan hal yang sama. Tidak ada satupun yang menyebut Mutahar sebagai Habib atau keturunan Ba'alawi. Artinya, dalam dokumen resmi dan sumber akademik, Mutahar jelas digambarkan sebagai putra Jawa Semarang, keturunan bangsawan lokal, bukan Habib. Namun, sejak tahun 2020-an, muncul narasi berbeda. Beberapa situs populer mulai menulis bahwa Husein Mutahar adalah Habib. Namanya bahkan disebut lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Klaim ini kemudian diperkuat oleh sebagian tokoh agama. Pada tahun 2025, Radar Semarang menurunkan artikel yang menyebut versi silsilah panjang. Konon dituturkan oleh Habib Naufal bin Idrus Al-Mutahar dari Semarang. Di media sosial, nama Mutahar pun semakin sering dipanggil dengan sebutan Habib. Bahkan dalam sebuah kajian terbaru, Ustadz Adi Hidayat juga menyebut Mutahar sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi. Seakan-akan ada usaha untuk membingkai ulang identitas Mutahar, bukan hanya sebagai tokoh bangsa, tetapi juga sebagai keturunan Rasulullah. Namun, disinilah letak persoalannya. Dalam tradisi Ba'alawi, garis keturunan tidak pernah samar. Nasab para Habib dijaga dengan sangat ketat. Terdokumentasi dalam kitab klasik, seperti Al-Syajarah Al-Alawiyah. Setiap marga besar tercatat, Al-Hadad, Al-Atos, Al-Saqaf, Al-Jufri, Al-Shihab, dan lain sebagainya. Akan tetapi nama Al-Mutahar tidak ditemukan dalam catatan klasik itu. Tidak ada arsip resmi Rabitah Alawiyah yang menyebutkan silsilah keluarga Mutahar. Dengan demikian, klaim yang beredar saat ini masih sebatas tradisi lisan. Tanpa dokumen primer, klaim tersebut sulit diterima dalam standar penelitian sejarah. Mari kita perbandingkan secara objektif. Versi pertama, biografi resmi. Mutahar adalah keturunan bangsawan Jawa, putra Semarang, cucu Demak. Fakta ini konsisten dalam dokumen akademik dan arsip negara sejak puluhan tahun lalu. Versi kedua, narasi Habib. Mutahar disebut sebagai keturunan Ba'alawi, namun tanpa dokumen tertulis, tanpa arsip, hanya berupa klaim yang muncul belakangan. Secara ilmiah, jelas versi pertama jauh lebih kuat. Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah penting bagi kita, apakah Mutahar Habib atau bukan? Disinilah letak esensinya. Husein Mutahar dihormati bukan karena garis keturunan. Beliau dihormati karena karya. Beliau adalah penyelamat bendera pusaka saat agresi militer Belanda.
Beliau adalah penggagas Paskibraka yang hingga kini menjadi simbol pengibaran Sang Saka di setiap upacara 17 Agustus. Beliau adalah komponis yang melahirkan lagu-lagu perjuangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional kita. Kebesaran Mutahar lahir dari pengorbanan dan pengabdian nyata, bukan dari status darah. Maka, mari kita simpulkan. Narasi tentang Mutahar sebagai Habib boleh saja beredar, tetapi secara akademis belum memiliki dasar yang kokoh. Sementara itu, bukti sejarah justru menunjukkan dengan jelas, ia adalah putra Jawa Semarang, keturunan bangsawan Demak. Ironisnya, klaim nasab justru bisa mengaburkan makna perjuangan beliau. Seakan-akan kebesaran Mutahar berasal dari garis keturunan, padahal sejatinya berasal dari kerja nyata. Husein Mutahar adalah milik bangsa, bukan milik satu marga atau satu garis nasab. Ia adalah contoh nyata bahwa nasionalisme Indonesia dibangun bukan di atas darah, melainkan di atas pengabdian.